Suamiku, ini apa itu? Apa ini? Ini apa? Dokumen si Sora udah datang ini. Dokumen apa istriku? Ini loh dokumen apa? Terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Udah datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ini ambil. Oh, guys, sudah datang teman-teman. Ini dokumen si Sora ini guys. Ini dia teman-teman. Sah si Sora sebagai warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara Jepang. Udah datang dokumennya teman-teman. Istilahnya apa ya? Pencatatan sipil. Apalah namanya ya? Catatan sipil. Gitulah guys. Catatan sipil, akta lahir catatan sipil, akta lahir. Nah, seperti ini dia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, tulisan Jepang, pencatatan kelahiran warga negara Indonesia nomor sekian dan ditandatanganin Kepala Perwakilan RI Muhammad Maki Nahari. Ditulis asli itu teman-teman, baru perhatian. Surat bukti pencatatan kelahiran ini hanya diterbitkan satu kali saja. Harap surat keterangan lahir yang asli tidak diserahkan kepada pejabat imigrasi atau apapun atau ini di Jepang, karena bila diserahkan yang asli tidak akan dikembalikan. Tulisan Jepang. Lengkap ya. Dan ini lagi dokumen-dokumennya guys. Akte lahir rupanya guys, akte kelahiran. Kok catatan sipil? Ini teman-teman sudah datang guys. Halo guys, teman-teman Endra Story, ketemu lagi kita teman-teman sebangsa dan setanah air, dan juga teman-teman Endra Story dimanapun berada lah ya guys, di luar Indonesia, dimanapun lah, sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi kita di channel yang banyak cakap aja, mulai dari awal video sampai akhir video ya kan. Yang nonton pun sampai sesak napas, baru lebay-lebay. Tapi itulah, ininya memang konten kita kan, memang gininya channel kita ya kan guys. Dan guys, si Sora anak kami sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia ya teman-teman. Seperti teman-teman tadi lihat sudah aku tunjukkan. Tapi nanti ku baca ya teman-teman. Jangan kalian lihat nanti isi-isinya, nanti disalahgunakan. Kalian tahu nanti alamat, baru nomor-nomor penting ya kan. Nanti kalian salah gunakan pula. CK kalian pikirkan kode alam, kalian belikan pula togel nanti nomor-nomor yang ada di sini. Nomor-nomor apa ini? Seri-seri rahasia ini. Makanya ku tutup tadi. Tapi seperti itulah bentuknya teman-teman. Kop suratnya seperti itulah guys. Asli dia. Dan asli. Gak boleh dikasih-kasih yang aslinya teman-teman. Seperti tadi kan udah kalian baca kan. Perhatian. Kan gitu tadi. Tidak boleh yang asli diserahkan. Ya macam gitulah teman-teman. Udah keluar guys. Tadi datang. Dan apa hubungannya sama Elkan Balkot bang? Apa hubungannya? Kok ngeri kali judulmu? Abaikan judulnya ya guys. Abaikan judul video kita ini. Abaikan. Maksudnya gini teman-teman. Apa hubungannya ke Elkan Balkot sama si Sora anak kami ini kan gitu? Kok bisa sama? Gini guys. Jadi kan Elkan Balkot ini waktu lahir kan didaftarkan mamanya juga nya ke KBRI. Bahwasannya Elkan Balkot ini keturunan Indonesia, campuran lagi itu kan, mamanya orang Indonesia, bapaknya orang England. Terdaftar di Indonesia, terdaftar juga di England, di Inggris kan gitu. Inggrisnya orang Inggris kan Elkan Balkot ini kan guys. Nah, jadi setelah Elkan Balkot dewasa, dia berhak untuk memilih kewarganegaraan. Karena sebelum dia dewasa, Elkan Balkot ini kan 2 kewarganegaraan teman-teman, Inggris dan England. Ya kan? Mungkin itulah ya kan guys. Kalau salah benarin ya teman-teman. Kalau salah benarin. Kalau kurang tambahin. Cuma lah, pandai-pandaian kau bang membahas ini. Kau pun kuli. Itulah makanya kalian tambahin. Kalau ada yang kurang kalian tambahin.
Jadi kan si Elkan Balkot ini kan 2 kewarganegaraan guys. Jadi waktu dewasa kemarin sudah berhak dia untuk memilih kewarganegaraan kan, dipilihnya lah Indonesia, ditinggalkannya lah Inggris, kan itu teman-teman. Nah, jadi Elkan Balkot ini bukan naturalisasi teman-teman, beda naturalisasi sama Elkan Balkot. Dan begitu juga lah si Sora kami ini, seperti Elkan Balkot lah si Sora kami ini teman-teman. Saat ini sebelum dewasa si Sora ini 2 kewarganegaraan teman-teman, Jepang dan Indonesia, dan sudah terdaftar di Indonesia. Sebelumnya kan terdaftar di Jepang, dan kami urus kan, ada videonya sebelumnya kan, kami urus ke KJRI kan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, kami urus, sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia teman-teman. Tapi nanti dewasa si Sora lah memilih warga Indonesia atau Jepang, nantilah itu ya kan. Dan begitulah ku contohkan Elkan Balkot sama kalian teman-teman. Jadi Elkan Balkot itu bukan naturalisasi teman-teman, bukan. Beda naturalisasi. Kalau naturalisasi macam siapa ya? Macam Gonzales. Itulah naturalisasi. Gak ada darah Indonesia. Gak ada darah-darahnya apapun. Hanya dia tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun ataupun minimal 5 tahun, kan itunya syarat kalau orang mau dinaturalisasi kan guys. Tapi itu pun naturalisasi bukan sembarangan ya kan, bukan langsung jadi, enggak. Apanya misalnya kalau mau dinaturalisasi kan nggak ada darah Indonesianya, nggak ada darah apa-apanya kan. Satu, apanya dia yang bisa membanggakan Indonesia, apanya keahliannya, kan gitunya teman-teman. Bukan langsung jadi, enggak. Nanti udah lebih 5 tahun kan, jadi warga Indonesia lah aku. Misalnya aku orang Zimbabwe kan, jadi warga negara Indonesia lah aku. Rupanya udah jadi warga negara Indonesia, aku tukang provokator. tukang manipuin masyarakat Indonesia, tukang bohong-bohong. Baru apa? Membawa budaya Zimbabweku di Indonesia, biar semua orang Indonesia menjadi budaya Zimbabwe. Kan hancur gitu teman-teman. Jadi nggak sembarangan juga naturalisasi teman-teman. Dilihat dulu, ini cemana ini, kan gitu. Bisa nggak membanggakan, bisa nggak menguntungkan sama Indonesia. Tapi dia sudah lewat dari 5 tahun. Misalnya kalau menguntungkan dan bagus untuk orang Indonesia, bolehlah dinaturalisasi, bolehlah pengajuan. Macam Gonzales, dibutuhkan dia sebagai pemain sepak bola, dinaturalisasi dia. Baru adalah misalnya orang, dia keahliannya pintar, bisalah bermanfaat sama Indonesia, dinaturalisasi dia. Gitu guys. Jadi nggak sembarangan juga naturalisasi ini. Jadi beda sama Elkan Balkot teman-teman. Dan si Sora, makanya ku contohkanlah itu guys. Ku contohkanlah itu. Jangan baper kalian. Judul sama tema nggak sama. Pembohong kau bang. Mana pembohong aku? Kan mencontohkan, mengibaratkan, ya kan? Si Sora kami ini sama dengan Elkan Balkot sekarang. Kan gitu. Si Elkan Balkot meninggalkan warga negara Inggrisnya, memilih warga negara Indonesia. Ketika si Elkan Balkot kemarin itu udah dewasa, kan gitu guys. Jadi kalau apa dia bang, kalau macam dia udah dewasa tapi dia punya darah Indonesia, tapi sudah dewasa, dia nggak didaftarkan kemarin itu dia di konsulat Indonesia. Itu nggak tahu lah aku teman-teman. itu nggak tahu lah aku itu apa namanya itu ya. Dia berdarah Indonesia, dia ada darah Indonesianya, tapi dia pingin menjadi warga negara Indonesia. Apa itu ya? Apa itu guys? Disebut apa namanya itu? Ibaratnya apalah ya? Warga negara Indonesia yang merantau jauh, pulang kampung. Itu aja lah kita bilangnya kan teman-teman. Karena ada 3 dia. Naturalisasi yang nggak punya darah apapun ya kan. Baru macam si Elkan Balkot sama si Sora anak kami inilah 2 kewarganegaraan. Nanti setelah umur 18 atau 17 tahun wajib memilih meninggalkan satu kewarganegaraannya, kan gitu kan. Macam si Sora nanti yang mana dipilihnya, Indonesia atau Jepang, kan gitu. Kalau Elkan Balkot Indonesia dipilihnya. Itu baru yang ketiga
Ini yang nggak tahu aku. Dia punya darah Indonesia, tapi udah sempat dia menjadi warga negara asing. Misalnya jadi warga negara Belanda, tapi pingin dia menjadi warga negara Indonesia. Apa namanya ya? Apa? Pindah negara? Itulah guys. Atau warga negara Indonesia yang pulang kampung lah kita sebut itu ya teman-teman. Kan ada itu, pemain sepak bola kan banyak itu guys. Darah Indonesia dia, tapi udah sempat dia coba kemarin itu menjadi warga negara orang lain. Kan gitu. Apa namanya ya? Itulah itu guys yang kita bahas si Sora kami ini teman-teman. Jadi guys teman-teman, jadi kan banyak kalian, kan ada yang kalian tanya-tanya banyak. Jadi kok si Sora kok didaftarkan Jepang bang? Kok didaftarkan kewarganegaraan Jepang? Kok didaftarkan kewarganegaraan Indonesia? Enggak. Si Sora ini 2 kewarganegaraannya teman-teman. 2. Nanti si Sora setelah umur 17 tahun ataupun 18 tahun, berapa ya? Kurang tahu lah, agak benarin nanti ya. 18 tahun harus dia meninggalkan. Memang wajib dia meninggalkan salah satu kewarganegaraannya, Jepang atau Indonesia. Gitulah teman-teman. Itu dia guys. Jadi kita baca dia. Ini isinya. Ini isinya. Ya, sah ya guys. Si Sora anak kami warga Jepang sama Indonesia. 2 paspornya. 2 kewarganegaraannya, Jepang sama Indonesia. Sudah sah ini keluar. Kita baca. Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Di bawahnya tulisan Jepang. Nggak tahu aku apa artinya ya. Pencatatan kelahiran warga negara Indonesia. Di bawah nomor sekian. Jangan nanti tahu kalian apa nanti kode alam kalian bilang kan, kalian belikan nanti nomor togel nomornya ini. Kalian salah gunakan. Pada hari ini Senin tanggal sekian telah tercatat dalam daftar kelahiran warga negara Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang. Berdasarkan akta kelahiran nomor sekian, tanggal sekian, tahun sekian, apalagi nih, oleh pemerintah kota ini, prefektur kota Osaka, di rumah sakit ini pada hari sekian, tanggal sekian, ini sekian, telah lahir anak laki-laki bernama Nishizawa Sora Sinaga. Nishizawa Sora Sinaga guys. Anak pertama dari pasangan suami istri. Nama ayah Endra Story, warga negara Indonesia. Penduduk kota di ini, paspor sekian. Alamat ini, prefektur Osaka. Prefektur kayak provinsi atau wilayah lah guys. Osaka. Dan nama ibu nama ibu Lisa Blackpink, warga negara Jepang. Penduduk kota ini, paspor nomor sekian, alamat sekian, prefektur Osaka. Atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia Muhammad Maki Nahari, konsulat, ditandatangani. Baru di bawahnya ini, itu, ini. Baru itulah tadi guys, nggak boleh diserahkan yang aslinya ini guys. Yang kalau kita mengurus dokumen-dokumen yang lain, harus yang fotokopinya teman-teman. Itulah dia guys. Jadi sudah ya, Sora anak kami 2 warga negara, Jepang sama Indonesia. Jadi kenapa judulnya seperti ini? Karena kita samakanlah seperti itu. Kita samakanlah seperti si Elkan Balkot. Elkan Balkot kan ibunya warga negara Indonesia, bapaknya orang Inggris kan gitu. Jadi waktu anak-anak seperti gue bilang tadi, waktu bayi didaftarkan mamahnya menjadi warga negara Indonesia, didaftarkan juga sebagai warga negara Inggris. Udah besar dia, dipilihnya lah satu warga negara. Itulah dipilihnya Indonesia. Begitu juga lah nanti anakku ini guys, si Sora kami ini. Nggak tahu lah ya kan, dia lah itu mau dipilihnya nanti Jepang, mau dipilihnya Indonesia, sukanya lah ya kan. Ngapain kita intervensi ya kan? Yang mana dia suka itulah guys. Tapi kalau bisa Indonesia, apapun ceritanya Indonesia ya kan teman-teman. Itulah guys.
Dan satu lagi guys, hasil dari buah pengurusan ini, udah tau lah kalian waktu ngurus-ngurusnya nih ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia ya kan, naik asam lambung, kolesterol naik, bagaimana kita melihat macam di video-video kita lah kan, ada video-videonya. Dan bersyukur juga teman-teman, bersyukur juga seperti ini, inilah dia paspor. Udah bersyukur lah guys, pasporku itu 10 tahun. 10 tahun pasporku guys, 10 tahun, untunglah diurus. Walaupun waktu ngurusnya itu menghadapin apa ya kan, menghadapin itu angkernya suasana konsulat. Angker kali ya kan, naik kolesterol ya kan. Tapi itulah teman-teman, 10 tahun bersyukur juga guys. Karena seperti inilah pengumumannya ini kan, 2 Septembernya. Sudah kembali ke 5 tahun jangka waktu paspor Indonesia teman-teman. Dan aku mendapatkan yang 10 tahun ya kan, alhamdulillah ya kan guys. Dan itulah teman-teman, cepat juga ya, cepat keluarnya guys, bagus konsulat KJRI ini sekarang. Agak kita sanjung pulanya, bagus orang ini ya, rapi ditaruhnya guys. Enggak lah, memang betul, bagusnya, memang bagus tuh guys. Memang cepatnya orang ini. Bagus kok, bagus. Kalau misalnya ada yang bikin kesal 1-2 itu wajar, dimanapun pegawai-pegawai pemerintahan wajib pasti adanya itu ya kan yang bikin kesal. Tapi ini bagus kok guys, bagus. KJRI di Osaka ini mantap teman-teman. Cepat beres, cantik dan rapi. Oke guys, jadi seperti itu aja laporan video kita kali ini ya guys. Ya teman-teman, seperti ini aja lah guys. Yang penting ada video kita ya kan. Ya kan? Bukan ada lah, aku menginfokan ya kan, menginfokan bahwasanya biar jangan ada lagi pertanyaan, si Sora anak kami ini warga negara apa, biar jangan ada pertanyaan. Udah sah dia, ini dokumennya, dan Sora warga negara Jepang dan warga negara Indonesia sampai batas usia dewasa 17 atau 18 tahun lah, nggak tahu, nantilah dia harus meninggalkan salah satu warga negaranya. Oke ya teman-teman, sah di situ ya, sah di situ ya. Jangan kalian pertanyakan lagi ya teman-teman, sahlah di situ ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalaupun ada yang salah ya kan, salah. Kalau ada yang salah, pengucapan yang salah-salah agak dibenarin ya teman-teman, minta maaf ya kan. Abang ini kuliah aja sok cerita ngajarin tentang negara internasional. tentang naturalisasi. Dari mana abang ini tahu ya? Inilah apa yang ku jalanin, apa yang ku dapat itu ku bilang ya kan. Kalau salah benarin ya kan, itu aja ya guys. Kalau salah benarin, gak usah sampai marah-marah di komen. Gak usah sampai di komen-komen, gak usah. Kalau salah dibenarin, itunya. Apa yang ada, apa yang kejadian yang ku hadapin, itu yang ku bilang, itu yang ku sampaikan tentang di sini teman-teman. Itu guys. Oke guys, teman-teman sebangsa dan setanah air, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpalah kita di video yang lebih bagus lagi teman-teman ya, yang lebih bagus lagi guys. Tapi nggak tahu lah bisa nggak konten ini besok, karena besok katanya badai. Ini pun udah mulai badai tadi waktu aku pulang kerja. Udah apa dia, angin kencang dia teman-teman. Besok hari Jumat, ini Kamis, hari Kamis ini guys, katanya besok badainya. Tapi kalau di Osaka ini cuma numpang lewat aja guys. Yang kasihan dia apa, di Tokyo bagian atas bahkan sudah ada yang rubuh. Ada di TikTok kulihat kan, ada kawan-kawan pekerja Indonesia sudah pecah-pecah kaca-kacanya diterjang angin. Kasihan juga teman-teman. Bagian atas udah katanya, di sini besok, nggak tahu lah. Besok lah kalau ada, kalau kuat kali kita videokan ya kan. Kalau kuat kali badai-badainya mantap kuat, kita videokan kalau bisa ya kan teman-teman. Tapi nggak berharap lah, masa kita berharap demi konten, jangan, nggak usah gitu.
ada-ada aja demi konten kok sampai berharap badai. Enggak boleh gitu. Yang pokoknya kita doakanlah bagus-bagus lah besok aman. Di luar prediksi lah gitu guys. Oke teman-teman, sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa lah di Endra Story yang lebih bagus lagi guys. Bye bye.